Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM A24118024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada video kali ini ada beberapa pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Kemudian yang kedua, teori pembentukan tata surya dan hukum Kepler. Yang ketiga, gerakan, fase bulan dan pasang surut. Yang keempat, bintang dan galaksi serta sifat atmosfer bintang. Dan yang kelima, konsep astrofisika dan konsep kosmologi. Baik, kita masuk pada yang pertama, yakni ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Planet Bumi memiliki ukuran garis tengah sekitar 12.725.000 km. Massa Bumi sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kg dan massa jenisnya sekitar 5.500 kg per meter kubik atau 5,5 dikali massa jenis air. Jarak Bumi dari matahari adalah satu satuan astronomi atau 149,6 juta kilometer. Bumi memiliki radius atau jari-jari 6.371 km dan luas permukaan bumi adalah 510,1 juta km persegi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari, sedangkan periode rotasinya adalah 23,9 hari. Nah, bentuk bumi ada yang menyatakan bahwa bentuk bumi itu ada bulat, ada juga yang datar. Di sini saya mengambil yang bentuknya bulat. Terkait bentuk bumi bulat sebenarnya sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memastikan bahwa bumi berbentuk bulat. Bukti bahwa bumi berbentuk bulat adalah adanya pergantian siang dan malam. Nah, selanjutnya adalah gerak bumi. Gerak bumi itu ada dua, revolusi dan rotasi. Yang pertama, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 hari. Waktu 365 hari ini atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, adapun akibat revolusi bumi itu ada terjadinya perbedaan siang dan malam, kemudian perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan ditetapkannya kalender Masehi. Nah, selanjutnya rotasi bumi. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 54 menit 4 detik. Kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Adapun akibat dari rotasi bumi terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, perbedaan percepatan gravitasi bumi, serta pembelokan arah arus laut. Kita lanjut pada teori pembentukan tata surya dan hukum Kepler. Ada beberapa teori pembentukan tata surya. Yang pertama, teori kabut. Teori kabut ini dicetuskan oleh Immanuel Kant dalam bukunya The Universal Natural History and Theories of the Heavens. Dia berpendapat bahwa pada awalnya kabut dan gas yang ada di angkasa itu berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Sedangkan Laplace berpendapat bahwa tata surya kita berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu sangat tinggi. Kecepatan putaran kabut gas ini akhirnya melemparkan berbagai materi bola gas ke sekelilingnya. Kemudian lama-kelamaan bola-bola padat ini berubah menjadi planet-planet dan sumber utama bola panas itu menjadi pusat peredaran planet yang kita kenal dengan matahari. Nah, selanjutnya teori pembentukan tata surya ada teori awan debu, dicetuskan oleh Carl Friedrich van Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerald Peter Kuiper. Pada dasarnya mereka mengatakan kalau tata surya terbentuk dari gas dan debu yang berkumpul, berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Namun, hal yang membedakannya dengan teori nebula adalah prosesnya. Pada teori awan debu, proses yang terjadi adalah pemempatan. Nah, selanjutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Lain halnya dengan teori nebula. Pada teori ini, Moulton dan Chamberlain berpendapat bahwa pada mulanya matahari sudah ada.
seperti itu. Kemudian ada juga teori pasang surut dan teori bintang kembar. Kita lanjut pada hukum Kepler. Hukum Kepler terdiri dari 3 hukum. Yang pertama, hukum 1 Kepler menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari berada pada satu titik fokus elips. Titik fokus elips itu ada 2, yang titik terjauh dan titik terdekat. Nah, selanjutnya hukum 2 Kepler. Setiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup luas daerah dan waktu yang sama. Jadi setiap planet itu akan menyapu luas juring yang sama atau pada luas dan waktu yang bersamaan. Kemudian hukum 3 Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode planet yang mengitari matahari itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Kita lanjut pada materi atau pembahasan gerakan, fase-fase bulan, dan pasang surut. Gerakan bulan itu ada 2, sama halnya dengan bumi, rotasi bulan dan revolusi bulan. Yang pertama, rotasi bulan sama seperti bumi dan planet lainnya. Bulan juga berputar pada porosnya atau disebut juga dengan berotasi. Waktu yang diperlukan bulan ini untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Bisa dikatakan, jika periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya, hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Nah, selanjutnya selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Akibat revolusi ini, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini yang disebut sebagai fase bulan. Kita masuk pada fase-fase bulan. Ada 4 fase bulan yang terjadi di bumi, yaitu fase bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, dan fase bulan 3/4 dan bulan penuh. Fase bulan mati biasanya terjadi pada fase bulan baru. Saat fase ini terjadi, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Fase bulan sabit. Fase ini terjadi seminggu setelah bulan baru. Bulan sabit biasanya terlihat di langit barat setelah matahari tenggelam. Kemudian fase bulan separuh. Pada fase bulan separuh, permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Hal inilah yang menyebabkan bulan hanya terlihat separuh dari bumi. Kemudian fase bulan 3/4 dan bulan penuh. Pada fase ini, bulan terlihat bersinar sempurna. Itulah saat bumi mengalami bulan purnama. Pada revolusi bulan, bumi yang posisinya menghadap bulan akan mengalami pasang karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Begitupun sebaliknya, pada sisi yang tidak menghadap bulan, tidak tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga dia mengalami surut. Kemudian kita masuk pada konsep bintang, sifat atmosfer bintang, dan konsep galaksi. Bintang adalah gas yang bercahaya di mana sebagian besar unsur pembentuk bintang adalah hidrogen dan helium yang disatukan oleh gravitasinya sendiri. Temperaturnya atau suhunya bintang sangat tinggi di intinya sehingga terjadi fusi nuklir yang menghasilkan energi. Nah, sedangkan galaksi adalah sebuah sistem masif atau sistem yang sangat besar yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu, medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Nah, atmosfer dari bintang itu dianggap bukan merupakan sumber energi, karena energi dari bintang itu berasal dari dalam bintang itu sendiri. Atmosfer bintang dianggap berada dalam keseimbangan termodinamika atau energi yang diserap oleh suatu elemen itu sama dengan energi yang dipancarkan darinya. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni astrofisika dan kosmologi. Astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika ini menggagas teori fisika mulai dari struktur, berukuran kecil, hingga berukuran sedang di alam semesta. Sedangkan kosmologi itu dalam bahasa Yunani kosmos yang berarti dunia dan logos yang berarti ilmu.
merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu objek. Nah, kosmologi ini dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Baik, sekian itulah beberapa materi dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa yang bisa saya jelaskan dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Semoga bisa dipahami dan disimak dengan baik. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.